Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pertama tentu saya bersyukur pada Allah Taala atas nikmat untuk dapat belajar langsung dengan Ustaz Mukhid, yaitu suatu kebanggaan atau kehormatan bagi Zaki. Syukron jazakumullah khairan katsiran Ustaz yang telah eh, memberikan kesempatan yang Masya Allah ini. Dan Alhamdulillah ini ada juga teman jurusan Ustaz yang mau ikut nimbrung juga, ikut nyimak Ustaz. Insya Allah Zaki akan membahas tentang pokok tafsir kelahiran tahun 19-an, 1900-an, ulama asal Indonesia yang tentu ini sekampung juga dengan Zaki. Eh, Jaraknya mungkin sekitar 3 sampai 4 jam gitu dari kota, yaitu Buya Hamka, Insya Allah. Buya Hamka ini beliau berasal dari Maninjau, Sumatera Barat. Nah, itu kalau dari Kota Padang, ya, Kota Padang tempat Zaki dilahirkan, eh, palingan sekitar 3 sampai 4 jam. Nah, bagi orang yang nggak tahu di mana Danau Maninjau, pasti akan apa namanya ya, kaget gitu. Soalnya di Sumatera Barat itu ada dua danau, ada Danau Singkara dan Danau Maninjau. Nah, dan yang menjadi tempat wisata biasanya itu Danau Singkara. Nah, kalau orang nggak tahu Danau Singkara dan Danau Maninjau itu yang mana gitu, pasti akan berpikir kalau Danau Maninjau itu ialah Danau Singkara gitu kan, karena Danau Singkara itu dijadikan tempat wisata biasanya. Dan dia di tepi-tepi Danau Singkara itu nggak terlalu tinggi, nggak perbukitan. Nah, sedangkan Danau Maninjau itu keadaannya itu perbukitan, jadi bukit dan langsung di bawahnya itu kayak jurang. Sedangkan Danau Singkara enggak. Nah, dan waktu pertama kali itu Zaki sempat apa ya? Ya mungkin karena kurang literasi makanya sempat apa namanya salah arah gitu. Yang awalnya ngira kalau Danau Maninjau itu dekat dengan Kota Padang, padahal yang dekat Kota Padang itu ialah Danau Singkara. Sedangkan Danau Maninjau itu lebih jauh lagi. Maka itu waktu itu waktu pertama kali datang ke sana ya kaget gitu kan. Karena arah jalan pulangnya nggak bukan lewat jalan pintas lagi. Jadi balik arah. Dan ini ada waktu pertama kali itu datang ke sana ada fotonya. Ini bisa insya Allah ini mau di-share. Mana? File loading laptopnya sana. Belum ngelek laptopnya. Aduh. Mana ini? Ya waktu itu pernah ke danau apa? Jadi rumah Bu Hamka ada di sekitar Danau Maninjau. Nah, di sana tuh terdapat beberapa
atribut yang dimuseumkan. Ada jubahnya Buya Hamka yang didapatkan dari Mesir, itu ada jubahnya. Terus di ini juga di apa namanya dari Malaysia dan dari ayahnya Buya Hamka. Nah, tentu kita perlu juga mengenal atau tahu siapa nama lengkap beliau, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dikenal dengan Hamka. Nah, Karim Amrullah ialah nama ayahnya Buya Hamka atau yang kita kenal dengan Haji Rasul. Haji Rasul dan Haji Rasul ini ayahnya Buya Hamka memiliki sifat yang tegas dan disegani oleh masyarakat dan menjadi tempat bertanya masyarakat pada saat itu. Nah, dengan sikap tegasnya Haji Rasul, ayahnya Buya Hamka, pernah sewaktu-waktu pada saat itu Buya Hamka memiliki hubungan yang sangat renggang, hubungannya renggang gitu, nggak akrab dengan ayahnya Haji Rasul karena ketegasannya beliau tadi. Tentu dengan kelahirannya Buya Hamka ini, Haji Rasul berharap 10 tahun, berharap nantinya Buya Hamka bisa belajar di Mekah selama 10 tahun. Nah, itu cita-citanya Haji Rasul, cita-citanya ayah Buya Hamka, yaitu Haji Rasul. Karena kalau dilihat dari nasabnya Buya Hamka, beliau ini keturunannya orang-orang alim, keturunan orang alim, orang-orang yang terhormat dari segi keilmuannya, dari segi kealimannya. Makanya eh, apa namanya cita-citanya ayah Hamka tadi, ayah Ibu Hamka itu dapat mengirim Buya Hamka ke Mekah untuk belajar. Namun karena kondisi pada saat itu yang keterbatasan ekonomi dan lain hal, ayahnya Buya Hamka tidak dapat mewujudkan hal tersebut, tidak dapat mengirim Buya Hamka ke Mekah. Nah, lalu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba kita mendengar Buya Hamka bisa datang ke Mekah untuk belajar? Itu karena cita-citanya ayah Buya Hamka tadi. Karena cita-citanya Haji Rasul. Nah, cita-citanya Buya Hamka ini, cita-citanya ayah Buya Hamka ya, cita-citanya Haji Rasul, itu mendorong Buya Hamka untuk mewujudkan cita-cita ayahnya. Nah, makanya pada saat itu Buya Hamka tidak memberitahu keluarganya termasuk ayahnya juga kalau mau pergi ke Mekah untuk belajar. Jadi waktu itu sempat panik juga gitu kan karena Buya Hamka nggak berkabar, tahu cuma nggak memberi kabar kalau mau pergi ke Mekah gitu. Nah, jadi cita-cita seorang ayah ini mempengaruhi, mendorong anaknya untuk memiliki cita-cita yang besar juga. Kemudian setelah Buya Hamka balik lagi, tapi Buya Hamka tidak balik langsung ke kampung halamannya atau ke Padang Panjang ya. Buya Hamka justru malah ke Medan. Nah, di Medan itu tempatnya iparnya, tempat iparnya Buya Hamka itu Sultan Mansur yang ada di Medan. Nah, kemudian setelah beberapa saat di Medan itu atas permintaannya iparnya barulah Buya Hamka balik lagi ke apa namanya ke kampung halamannya. Sekilas masa kecil Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini pas masa kecilnya pun dikenal dalam tanda petik anaknya nakal gitu ya. Anaknya nakal. Ya, mungkin dalam literatur juga Zaki baca Buya Hamka itu termasuk orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi nggak mau diatur-atur.
Justru maunya mengatur gitu. Nah, justrunya mau mengatur dan Bu Hamka ini termasuk suka orangnya tuh suka mengganggu orang lain gitu. Tapi bukan menyakiti ya, kayak usil lah, kayak jahil, usil gitu kan. Nah, itu masa kecilnya Bu Hamka. Lalu, nah iya, tadi Bu Hamka tuh kalau nggak salah ke Mekahnya itu sejak umur 16 tahun. 16 tahun kalau nggak salah. Umur 16 tahun atau 20-an, lupa. Di sana Bu Hamka berguru juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini memiliki murid yaitu eh, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasim Asyari sama Ahmad Dahlan ya. Nah, jadi dapat kita pahami nih kalau apa Kiai Ahmad Dahlan dan Hasim Asyari itu berguru dengan guru yang sama, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi sudah sepatutnya kalau kadang ya apa ya melihat zaman sekarang banyaknya perdebatan antara antara apa namanya Muhammadiyah dan NU, sebenarnya nggak perlu terlalu dipermasalahkan. Emang ada perbedaan-perbedaan yang ada dasarnya lah kita tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena memiliki guru yang sama. Terus Buya Hamka juga pernah Buya Hamka memiliki itu apa namanya keturunan ya 10 orang kok nggak salah 10 orang dan kisahnya Buya Hamka ini pernah ditulis oleh anaknya sendiri yaitu Irfan Hamka yang berjudul Ayahku. Nah, jadi itu berkisah tentang kisahnya Buya Hamka dan kisahnya Haji Rasul pun ayahnya Buya Hamka juga ditulis oleh Buya Hamka itu judulnya Ayah. Jadi masya Allah ya anak-anaknya menuliskan kisah ayahnya yang dapat kita pahami sebenarnya kalau anak sudah menulis kisah ayahnya kalau seperti ini pastilah bagaimana seorang ayah memberikan pengaruh yang luar biasa dalam mendidik anak-anaknya. Nah, kemudian Buya Hamka juga seorangnya orang yang sifatnya itu memiliki jiwa jiwa apa ya pujangga gitu atau sastrawan. Nah, kebahasaannya tuh masya Allah. Jadi kalau didengar-dengar itu atau dibaca karya-karya beliau itu bahasanya indah, menarik dan mendalam dan mudah dipahami. Itu yang masya Allahnya gitu. Tidak menggunakan bahasa yang ilmiah atau yang bahasa yang terlalu sulit dipahami oleh orang-orang yang pikirannya atau akalnya ya tidak yang rendah gitu atau orang awam. Nah, itu mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, pernah dikisahkan oleh anaknya Buya Hamka, Hamka. Nah, Buya Hamka pernah memberikan nilai pendidikan silat. Nah, jadi Buya Hamka mengajarkan silat bukan untuk melawan, justru malah untuk bertahan, bukan untuk menyerang, untuk bertahan. Karena
dapat kita pahami dalam nilai-nilai Islam. Islam pun kalau zaman dahulu dan bahkan adanya tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu agama perang, itu adalah tuduhan yang keliru. Karena Islam itu bukan agama perang. Justru Islam itu adalah agama yang melindungi keyakinannya. Makanya disyariatkan perang ketika udah dirusak keyakinan atau dihalangi dakwah Islam atau bahkan diperangi, dan itu ya mau nggak mau harus dilawan gitu kan. Nah, tapi perlawanannya ini ialah bersifat bertahan, mempertahankan Islam sendiri. Nah, begitulah, dan begitu juga ajaran Islam atau ajaran nilai-nilai pencak silat yang diajarkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka mengajarkan kepada anaknya Irfan Hamka, yaitu selama 1 bulan gerakan yang sama, selama 1 bulan gerakan yang sama, sehingga anaknya Buya Hamka, yaitu Irfan Hamka, merasa bosan dengan gerakan yang berulang-ulang ini. Kenapa sih ayah mengajarkan gerakan ini lagi gitu kan? Bahkan sampai-sampai ibunya, yaitu Siti Raham, istrinya Buya Hamka, eh, mengatakan tidak perlulah aku bersikap keras gitu kan, karena emang agak keras gitu kalau dalam pendidikan pencak silat. Nah, tapi setelah beberapa waktu ada satu masa, emang ajaran itu yang diajarkan oleh Buya Hamka nanti bermanfaat bagi Irfan Hamka. Nah, jadi emang emang apa yang kita latih sekarang, apa yang kita pelajari sekarang mungkin belum terasa kebermanfaatannya sekarang. Seperti Buya Hamka mengajarkan gerakan silat kepada anaknya, mungkin belum terasa sekarang. Tapi akan ada masanya gerakan tersebut berguna bagi kehidupan pribadinya atau bagi masyarakat. Sebagaimana ada satu ungkapan, kamu mungkin gagal dalam latihan, tapi latihan itu nggak pernah gagal dalam melatih kamu. Nah, ini ungkapan yang Masya Allah. Jadi kita mungkin gagal dalam latihan, tapi latihan tidak pernah gagal dalam melatih kita. Nah, itulah gerakan pencak silat. Atau kita mungkin gagal dalam melafazkan huruf hijaiyah, makharijul huruf. Tapi karena kita seringnya berlatih, latihan itu tidak pernah gagal dalam melatih kita. Pasti akan ada perkembangannya. Atau misalnya lagi ketika kita ketika kita apa namanya suka mendesain, tapi desain kita belum terlalu bagus, masih simple. Tapi karena sering kita melatih, sering latihan, maka latihan itu tidak gagal dalam melatih kita untuk mewujudkan desain yang bagus. Nah, ini ungkapan yang sangat bagus. Itu latihan tidak, kita mungkin gagal dalam latihan, tapi latihan itu tidak pernah gagal dalam melatih kita. Nah, kemudian Buya Hamka itu termasuk orang yang sangat mencintai dan membanggakan kebudayaan Minangkabau, terutama sekali kekayaan khazanah sastranya dan filsafatnya. Jadi di Minangkabau itu banyak banyak apa namanya pepatah, banyak falsafah kehidupan, bahkan huruf hijaiyah itu memiliki falsafahnya sendiri. Misalnya huruf alif. Nah, huruf alif itu memiliki falsafah, yaitu seseorang itu harus bisa berdiri tegak sendiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dia harus bisa menghadapi kehidupan ini sendiri. Nah, itu falsafah dalam huruf alif misalnya. Dan banyak pepatah lain dahulu yang ada di Minangkabau. Namun karena perkembangan zaman sekarang, nilai-nilai atau pepatah di Minangkabau itu banyak yang luntur, sehingga tak banyak yang mengenal adat Minangkabau itu sendiri. Malahan, malahan dengan perkembangan zaman ini,
yang bertahan itu adalah adat-adat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, yang tidak sesuai ini justru malah dikritik oleh Buya Hamka. Nah, meskipun ini tadi ya, meskipun Buya Hamka mencintai dan membanggakan kebudayaan Minangkabau, ada juga nih kritik-kritik kritik yang tajam yang diberikan oleh Buya Hamka terhadap adat Minangkabau. Nah, kritik ini biasanya disampaikan oleh Buya Hamka dalam karya-karya fiksinya. Nah, dalam karya fiksinya yang semua kita tahu pasti dari karyanya itu yang fenomenal ialah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Jadi di dalam film tersebut, jadi disarankan sih bagi teman-teman yang belum ini kan belum nonton untuk nonton dulu. Terus habis itu kalau bisa setelah nonton baca lagi karyanya, novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Nah, dalam karyanya beliau ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu ada adat Minangkabau itu adat pernikahan yang dimana perempuan yang memiliki kedudukan di adat Minangkabau itu tidak bisa menikahi orang yang bukan dari Minangkabau. Nah, tidak bisa menikahi, kalau dalam filmnya itu kan mau menikahi laki-laki dari Makassar ya, dari Makassar. Nah, itu nggak bisa dinikahi. Harus ada kesepakatan dari nini mamanya, dari keluarga besar. Nah, kemudian di film tersebut pada akhirnya ya nggak menikah ya karena si perempuannya wafat, tenggelam. Namun di sana di karyanya beliau ditekankan bahwa kecinta apa namanya cinta yang suci, cinta yang murni itu tidaklah dipandang dengan harta kekayaan. Kan si perempuannya menikah sama laki-laki yang terpandang di Padang, di Minangkabau, laki-laki yang kaya. Nah, justru laki-laki yang di Makassar dalam karyanya Wihamka ini, Zainuddin ya namanya, itu mengungkapkan kalau cinta itu bukanlah berdasarkan harta kekayaan, berdasarkan kedudukan, karena belum tentu halal juga gitu kan, kata Wihamka. Dan nah itu tentang adat di Minangkabau, adat pernikahan. Tapi tidak semuanya apa namanya adat Minangkabau yang tadi itu tidak boleh menikahi laki-laki yang tidak bersuku. Bukan semuanya di wilayah Sumatera Barat, hanya beberapa aja. Nah, termasuk ada juga ini juga apa namanya yang laki-laki di Bali atau laki-laki di Bali itu hanya orang Padang atau orang Pariaman. Nah, sedangkan kalau Zaki bukan termasuk orang Padang gitu. Kenapa? Karena mengikuti garis keturunan ibu. Mengikuti garis keturunan ibu. Jadi yang orang Padang atau orang Pariaman ini ialah orang yang emang lahir, bukan emang lahir lah, tapi ibunya dari Padang atau dari Padang Pariaman atau dari Pariaman. Nah, itu baru di Bali itu. Nah, mungkin ini bakal dikritik juga gitu dalam karya Bihamka ini. Karena termasuk termasuk apa namanya yang membebankan atau memberatkan pernikahan. Jadi ada teman yang cerita kalau ada saudaranya atau siapa ya, iparnya kalau nggak salah, karena memiliki posisi dalam jabatan itu jadi polisi ya. Itu maharnya atau untuk menikahi atau melamar laki-lakinya itu di Bali gitu. Ini beda ya dari adat sama dalam pernikahan Islam. Ini cuma di Bali, tapi si laki-laki tetap memberikan mahar. Nah, jadi di Bali itu eh, 300 juta kok asal 300 juta atau 400 juta.
Jadi ada untungnya juga sebenarnya. Astagfirullah. Nah, tapi bisa dimusyawarahkan. Ada yang memberikan keringanan. Biasanya yang memberikan itu ialah dari pihak keluarga. Nah, itu sekilas tentang adat yang dikritik oleh Buya Hamka di Minangkabau. Nah, di dalam karyanya Buya Hamka ini juga, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu mengajarkan kita nilai-nilai keislaman tentang cinta yang murni, cinta yang suci, dan bahkan dalam dakwah juga gitu. Kenapa? Karena di dalam karyanya beliau ini, jika kita baca, itu seringkali pihak laki-laki atau Zainuddin mengirim surat kepada Hayati yang perempuannya. Dan begitu juga Hayati mengirimkan surat kepada Zainuddin. Nah, dan surat ini memiliki peranan penting. Kenapa? Karena dalam surat itu mengungkapkan kejujuran, kejujuran hati. Kenapa tidak? Karena pada saat di Surabaya itu pernah diungkapkan Hayati karena penyesalannya Hayati tadi yang perempuan diungkapkan secara lisan, justru malahan si Zainuddin gak percaya dengan ungkapannya Hayati. Justru malahan Zainuddin mengungkap apa menyampaikan perkataan yang sangat tajam gitu kan yang menusuk hati Hayati sampai-sampai Zainuddin mengungkapkan perkataan seperti itu. Dan jadi surat itu sangat penting gitu. Jadi surat-surat dalam cerita ini menjadi pusat atau dalam skenario-nya. Nah, kalau kita mau berdakwah juga, kalau mau berdakwah juga, jadi dalam tulisan sangat mempengaruhi dakwah kita. Kadang tidak semua apa yang kita ungkapkan secara lisan, apa yang kita sampaikan itu benar. Justru orang-orang yang emang suka nulis itu lebih jujur hatinya, lebih dapat eh, dirasakan ketimbang yang apa yang disampaikan. Dan ada juga orang-orang yang mungkin hobinya berbicara itu apa yang disampaikannya itu lebih jujur ketimbang apa yang ditulisnya. Nah, itu sekilas tentang nilai-nilai dakwah dalam karyanya Buya Hamka ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Banyak karya-karyanya Buya Hamka, diantaranya yang paling fenomenal itu ialah karya Tafsir Al-Azhar. Dan juga ada karya sastranya beliau yang tadi saya sampaikan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, terus Merantau ke Delhi di bawah lindungan Ka'bah, dan ada lagi karya-karya filosofinya atau pemikiran yang kemarin Alhamdulillah sudah saya baca sekitar 5 hari, itu falsafah hidup ada berapa? 428 halaman. Alhamdulillah ini Masya Allah, dalam falsafah hidup yang ditulis Buya Hamka ini menyampaikan tentang bagaimana hakikat akal, terus hakikat kemuliaan, keutamaan, persahabatan, dan bagaimana sederhananya niat dan tujuan. Banyak nilai-nilai yang disampaikan oleh Buya Hamka di karya ini, falsafah hidup. Terus ada juga buah keberanian. Yang berani itu bagaimana sih? Gitu kan. Terus ada lagi misalnya cita-cita. Cita-cita yang benar itu bagaimana? Cita-cita yang sempurna itu. Dan menarik nih, kalau kita berbicara tentang akal, Bu Yamka juga menyampaikan tentang akal di karya ini, Falsafah Hidup. Jadi orang yang apa ya
orang yang menggunakan akalnya itu, kata beliau, lebih baik kita berdiskusi dengannya, karena satu orang berakal itu lebih baik daripada 1.000 orang, bukan 1.000 orang malahan, 10.000 orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi satu orang yang menggunakan akalnya itu lebih lebih apa ya? Lebih berguna gitu, lebih bermanfaat ketimbang 10.000 orang yang tidak menggunakan akalnya. 10.000 orang lah. Nah, karena apa? Karena manusia pun dituntut oleh Allah Taala banyak ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam yang dimana mengajak manusia untuk memikirkan alam semesta ini daripada ketimbang mungkin tentang hukum fikih atau hukum-hukum yang lain. Banyak ayat-ayat kauniyah yang mengajak manusia kepada keimanan. Nah, jadi akal ini menjadi salah satu sumber untuk kita menemukan keimanan daripada dengan hati gitu kan, dengan perasaan. Kadang kan ada orang-orang yang berpikir, oh ini kayaknya enak nih masuk Islam. Apa? Kenapa? Karena rasanya ya kayak itu, karena rasanya kan, karena rasanya. Nah, ada juga yang mungkin murtad gitu kan. Kenapa? Karena rasanya, widih, Islam ini berat nih. Sholat aja 5 waktu sehari. Sedangkan agama selain cuma sekali seminggu gitu kan. Jadi pertimbangannya rasa. Nah, ini tidak menguatkan iman. Sedangkan Islam mengajak kita untuk menemukan iman tuh dengan akal, dengan pikiran. Karena kan yang membedakan manusia dengan hewan kan akal. Walaupun sama-sama punya otak ya. Walaupun sama-sama punya otak. Jadi kalau manusia tidak menggunakan akalnya, ya sama aja kayak kayak ini, kayak apa namanya? Kayak hewan. Sama-sama punya otak, tapi nggak gunain akalnya. Nah, insya Allah ini ada teman juga yang gabung, Set. Teman sekelas. Nah, itu tadi tentang akal atau karyanya Wihamka yang falsafah hidup. Dan banyak lagi karya-karyanya Wihamka. Kalau yang Zaki punya itu ada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, adanya falsafah hidup. Ya, ini saja kayaknya. Tapi kemarin banyak ini pinjam di perpustakaan. Alhamdulillah dari perpustakaan. Jadi lebih mudah untuk mengaksesnya. Nah, mungkin kita akan masuk ke tafsir Al-Azhar nih. Tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka. Mungkin sedikit menyampaikan eh, pernyataan yang disampaikan oleh mahasiswa dari universitas mana gitu kan. Kalau nggak salah PTIK, karena dosennya saya perhatiin itu dari PTIK. Jadi, dan dosennya pun mengkritik apa namanya mahasiswa ini karena mahasiswanya presentasi itu membaca membaca teks saja. Di membaca teks, kata dosennya nggak usah dibaca banyak semuanya, saya juga bisa baca gitu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan atau meluruskan apa yang disampaikan oleh mahasiswanya itu. Mahasiswanya bilang, pada tanggal 27 Januari 1964, ini ada di sini fotonya, saya screenshot kan. Pada tanggal 27 Januari 1964, bertepatan dengan 12 Ramadan 1383, Hamka dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan melanggar undang-undang subversif. Nah, tetapi bagi Hamka, penjara merupakan suatu tempat yang sangat kondusif untuk menyelesaikan penafsiran Al-Quran yang sedang digarapnya. Nah, ini yang perlu kita lurusi gitu. Sebab mahasiswanya menyampaikan, tetapi bagi Hamka, penjara merupakan suatu tempat yang sangat kondusif. Yang jadi pertanyaannya, sangat kondusif bagaimana gitu. Sedangkan tafsir yang dibuat oleh Buya Hamka ini, itu tidak semuanya ditulis di dalam penjara.
Tidak semuanya ditulis dalam penjara. Bahkan di dalam penjara itu beliau Buya Hamka justru di dalam penjara Buya Hamka pernah kepikiran untuk membunuh diri. Pernah kepikiran membunuh diri. Di sini disampaikan ada di bukunya Buya Hamka yaitu Tasawuf Modern, disampaikan oleh ditulis ya, ditulis oleh penerbitnya atau Buya Hamka yang nulis. Intinya dalam karyanya Tasawuf Modern ini, Buya Hamka pernah mau bunuh diri karena mendapatkan tuduhan atau fitnah yang sangat menusuk atau merusak mental beliau kan. Sampai-sampai Buya Hamka mengatakan kelam kelam pandangan saya mendengar ucapan itu berat gitu kata beliau. Sangat berat beliau mendengarkan kata tuduhan tersebut. Tuduhannya itu yang dituduhkan kepada beliau ialah saudara pengkhianat kata eh, yang dituduhkan kan saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Nah, ini membuat pandangan beliau kelam, buat beliau serasa gak ada gunanya lagi gitu. Sampai-sampai makanya Bihamka pengen bunuh diri. Gemetar tubuh saya, kata beliau, menahan marah. Dan sampai-sampai Bihamka pengen ya, pengen belum melakukan. Buya Hamka pengen marah gitu, tapi ditahan amarahnya. Kata Buya Hamka pun, memang kemarahan saya itulah rupanya yang sengaja dibangkitkannya. Jadi Buya Hamka pun menahan amarahnya dan insaf gitu. Dan tadi ya, karena Buya Hamka ingin bunuh diri dan ini tentunya karena karena ada tamu yang tidak diundang kata beliau. Ada tamu yang tidak diundang yang memang selalu datang kepada manusia di saat seperti demikian. Jadi di saat manusia punya banyak masalah, di saat manusia punya banyak tekanan, pasti akan ada tamu yang datang yang sangat dekat dengan manusia. Yaitu siapa? Setan. Setan. Jadi ada aja gitu bisik-bisikan. Bisikan yang paling tragis itu ialah bisikan bunuh diri gitu kan. Bunuh diri. Tapi alhamdulillahnya Buya Hamka berhasil melawan bisikan tersebut. Dan Buya Hamka untuk menenangkan dirinya membaca karyanya lagi yaitu Tasawuf Modern. Tasawuf Modern untuk menenangkan pikirannya lagi. Jadi kata Buya Hamka ya. Jadi pernah ketika Buya Hamka membaca lagi Tasawuf Modern itu ada seorang penjaga polisi yang mengatakan, Pak Hamka sedang membaca karangan Pak Hamka sendiri. Memang, kata Bihamka, memang Hamka sedang memberikan nasihat kepada dirinya sesudah selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Dia hendak mencari ketenangan jiwa dengan buku ini, sebab telah banyak orang memberi tahukan kepadanya bahwa mereka mendapat ketenangannya kembali karena membaca buku tasawuf modern. Nah, jadi Buya Hamka menenangkan pikirannya, menenangkan jiwanya dengan membaca lagi karyanya yaitu tasawuf modern. Nah, jadi dapat kita pahami ya, sebenarnya penjara itu bukanlah tempat yang kondusif untuk beliau menuliskan tafsir Al-Azhar, tapi karena tadi dorongan atau perenungan yang mendalam, penyucian jiwa gitu kan, beliau memanfaatkan waktu tersebut untuk melanjutkan lagi tafsirnya, melanjutkan lagi tafsir Al-Azharnya.
Dan ini kalau nggak salah diusulkan ya, diusulkan oleh istrinya. Kenapa kamu nggak lanjutkan lagi angku? Kenapa kamu nggak lanjutkan ya? Kenapa kamu nggak lanjutkan lagi angku? Jadi istrinya manggil angku, karya yang pernah aku tuliskan, tafsir yang pernah aku tuliskan. Nah, jadi tafsir Al-Azhar ini udah lama sebelumnya dituliskan, bukan pada saat di dalam penjara saja. Jadi salah kalau kita mengatakan penjara itu menjadi tempat yang kondusif. Tapi Ibu Hamka termasuk orang yang memang pikirannya mendalam, seorang sastrawan, pujangga. Makanya tafsir yang beliau tulis itu memiliki eh, makna atau kalimat yang sangat indah kalau kita baca ya. Nah, itu sekilas yang mau saya sampaikan terkait kritik atau meluruskan pernyataan mahasiswa tadi. Nah, terkait karyanya Bu Yamka ini, Tafsir Al-Azhar, tafsir ini sudah lama tadi dituliskan, yaitu sebelum Bu Hamka di penjara dan dilanjutkan di dalam penjara. Di tafsirnya itu ya, waktu penulisannya. Tafsir ini disusun oleh Bu Hamka dengan menggunakan metode tahlili bil ma'thur, terus juga dengan syair-syair Arab, dengan syair, terus ada juga dengan biroi dan tanpa pertikaian antar mazhab. Itu disampaikan Bu Hamka di tafsir Al-Azharnya. Ada di bagian belakang tafsir. Nah, bahasa yang digunakan juga indah dan menarik dan juga dihubungkan dengan realitas kehidupan. Jadi dikaitkan dengan realitas kehidupan tafsir Al-Azhar tersebut. Buya Hamka juga ini Buya Hamka, Masya Allah. Buya Hamka menilai bahwa ulama-ulama terdahulu ada yang abai dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi ulama-ulama terdahulu mungkin banyak fokus pada eh lugawi atau hukum atau fikih atau sejarah ya. Jadi kan yang seperti Ustaz Mukhrib sampaikan juga, latar belakangnya mufasir pasti akan mempengaruhi tafsirannya. Nah, pasti akan mempengaruhi tafsir yang ditulisnya. Bagaimana latar belakang mufasir pasti akan mempengaruhi tafsirannya. Dan itu memang diakui oleh Buya Hamka. Nah, makanya Buya Hamka menyampaikan, padahal menurut Buya Hamka seharusnya ada nih tafsir yang menjelaskan lagi tentang ayat-ayat alam, tentang alam. Nah, karena ayat-ayat yang seperti ini jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang mengenai hukum dan fikih. Nah, itu ada tuh di dalam pendahuluan tafsir Al-Azhar jilid pertama disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, ini yang sering diabaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan Buya Hamka mengakui bahwa kapasitasnya untuk menafsirkan Al-Quran terkait ayat-ayat alam ini tidaklah tidaklah mumpuni, terbatas gitu ya. Tidak pada bidangnya atau keahliannya. Nah, jadi Buya Hamka untuk menafsirkan tafsir Al-Azhar ini menanyakan kepada ahlinya lagi. Menanyakan kepada ahlinya. Dan Buya Hamka menyampaikan tidak ada orang yang benar-benar spesialis dalam penafsiran Al-Quran. Ini yang saya simpulkan. Buya Hamka mengakui tidak ada, kesimpulan saya ya. Buya Hamka mengakui tidak ada yang benar-benar spesialis dalam penafsiran Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu banyak banyak cabang keilmuan yang ada di dalamnya. Dan Buya Hamka mengatakan, ini baru ada dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan tafsir yang terlalu ideal itu tidaklah akan dapat disusun oleh seseorang. Tidak akan mungkin tafsir yang ideal, yang benar-benar apa ya, mencakup seluruh cabang keilmuan. Itu tidak akan mungkin, yang ideal banget gitu. Dari logawi,
dari apanya lagi, keilmuan sainsnya gitu kan. Eh, Tafsir ilmi atau tafsir bil maksur atau tafsir tafsir yang emang tafsir sejarah gitu apalagi ya, atau tafsir fikih, itu tidak mungkin seseorang itu ideal untuk menafsirkan dalam berbagai cabang keilmuan tersebut. Pasti akan ada kecondongannya. Mungkin condongnya ke fikih atau ke sejarah atau misalnya dengan bil maksur yang ulamanya atau mufasirnya itu sering mengkaji riwayat-riwayat gitu kan. Nah, terus Buya Hamka ini termasuk orang yang emang sastrawan, pujangga gitu kan, atau orang yang bahasanya tuh Masya Allah gitu. Gak bisa juga Zaki mengungkapkannya gitu. Tapi ya emang menarik gitu kalau dibaca tafsirnya Buya Hamka, bahasanya. Dan nah tafsir Al-Azhar ini salah satunya didorong karena minat generasi muda yang sangat tinggi untuk mengetahui kandungan dan makna Al-Quran. Nah, jadi pada saat itu generasi muda itu emang apa ya? Mereka itu memiliki eh, keinginan yang tinggi untuk mempelajari Al-Quran. Karena di Minangkabau itu sangat kental sekali itu dulu pelajaran atau pendidikan keagamaan. Sangat kental sekali gitu. Makanya ada nanti istilahnya itu syarat basandi kitabullah. Adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Jadi adat itu berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan Al-Quran, kitabullah. Nah, itu nanti menjadi eh, landasannya pepatah itu kan. Karena emang dahulu tuh di Minangkabau tuh sangat kental sekali gitu. Sangat kental sekali pendidikan agama Islam. Tapi subhanallah makin ke sini nilai-nilai itu ya mungkin udah berkurang gitu kan. Nah, nah itu tadi ya yang menjadi dorongan Buya Hamka untuk menulis tafsir Al-Azhar karena minat generasi saat itu sangat tinggi. Sedangkan mereka generasi muda tadi itu tidak mampu berbahasa Arab. Sehingga Buya Hamka mengatakan rumah telah kelihatan, justru jalan ke sana tak tahu. Jadi Al-Quran itu apa yang dipelajari oleh generasi muda itu sudah tahu nih apa yang mau dipelajari. Namun bagaimana cara mempelajarinya, metode keilmuannya, itu nggak banyak yang tahu. Makanya Buya Hamka tadi kan menuliskan tafsir Al-Azhar ini menjadi pedoman, menjadi acuan atau rujukan bagi generasi muda untuk mendalami Al-Quran sesuai dengan keilmuan atau yang emang diminati oleh generasi muda saat itu. Nah, dan di bab selanjutnya dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka mengatakan kalau Al-Quran itu memang untuk dibaca. Ya, Al-Quran itu memang untuk dibaca sesuai dengan artinya Al-Quran, Qur'ah itu bacaan dan pengertian lainnya sesuai istilah dan usul fikih juga. Nah, sehingga Buya Hamka menyimpulkan Al-Quran memang dibaca. Nah, dan kekuatan Al-Quran itu terjadi pada pembacaannya. Terjadi pada pembacanya. Itu orang apakah cuma sekedar baca tulisan aja gitu, paham atau enggak gitu. Itu pasti akan mempengaruhi apa yang dibacanya. Jadi kata Bianca, kekuatannya seseorang itu ketika membaca Al-Quran terjadi bagaimana dengan pembacanya terhadap Al-Quran. Apakah dia sekedar baca doang atau malah sekedar hafal saja tapi nggak ada nilai-nilainya, atau misalnya hafal Al-Quran tapi malah ngerokok gitu kan. Ada yang ngerokok atau malahan misalnya hafal Quran tapi buang sampah sembarangan. Kita tidak menyalahkan orangnya, kita tidak menyalahkan hafalannya. Tapi karena dia seorang penghafal Quran justru akan
mencoreng atau merusak citra Islam, citra Al-Quran itu. Kan jadi pertanyaan sama orang-orang, kok dia buang sampah sembarangan sih? Padahal dia kan hafal Al-Quran. Ini pasti akan terjadi pada orang-orang yang awam. Kalau kita sebagai orang yang akademis pasti paham. Tapi bagi orang-orang yang emang kritis lah, atau orang-orang orientalis, atau orang-orang yang awam, kan menjadi pertanyaan bagi mereka. Dia aja hafal Al-Quran kok kayak gini sih? Kayaknya nggak guna gitu hafal Al-Quran kan? Atau ada nih kemarin tuduhan dari Kumaila, ya ada tuh viral di Instagram juga, di TikTok juga. Sekarang ini lagi viral. Buat apa sih hafal Quran gitu? Katanya kan. Malahan katanya kayak jadi apa ya? Marketplace gitu. Jadi penghafal Quran tuh kayak jadi marketplace gitu kan. Ya macam-macam lah perspektif negatif yang disampaikan Kumaila itu. Jadi menyudutkan penghafal Quran. Ya tidak dapat kita pungkiri juga karena kesalahan kita sebagai penghafal Quran itu tidak menanamkan nilai-nilai yang nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Nah, seharusnya kita sebagai penghafal Quran harus membawa Al-Quran ini kepada wajah terbaiknya. Itu kan ada juga di dalam ini ya, dalam sabdanya Rasulullah SAW. Ya, jadi dalam sabdanya Nabi Muhammad, Innal Qur'ana dzu wujuhin fahmiluhu ala ahsan wujuhihi. Sesungguhnya Al-Quran mempunyai banyak wajah, maka bawalah ia pada wajahnya yang paling baik. Jadi sebagai penghafal Al-Quran, kita harus membawa Al-Quran ini pada yang wajahnya yang baik gitu. Jangan malah kita menjadi orang yang apa ya, menjadi orang yang merusak nilai-nilai Al-Quran itu, merusak nilai Al-Quran ya, merusak simbol, merusak identitas sebagai penghafal Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang gambaran besar terkait tafsir Al-Azhar. Mungkin kita masuk lagi ke contoh penafsirannya. Mungkin ini mau Zaki tampilkan slide-nya. Jadi ini Zaki ngambil contoh ayat 164. Ayat 164. Ayat 164 tafsir Al-Azhar. Dan kemudian juga Zaki coba bandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain. Di antaranya ada tafsir tafsir Al-Azhar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah karyanya Profesor Quraish Shihab, terus tafsirnya Syekh Kutub fi Zilalil Quran. Nah, kalau kita pertama lihat dari ini ya, dari tulisannya atau jumlah penulisannya, tafsir Al-Azhar ini termasuk yang sangat panjang penguraiannya, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 halaman. Ya, 6 halaman. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir itu 2 halaman. Tafsir Al-Misbah 1,5 halaman. Kalau tafsir Zilalil Quran itu 0,5 halaman. Nah, nah, di tafsir Buya Hamka ini, tafsir Azhar, itu beliau mengaitkannya dengan, ya pertama ini ya, ini Zaki contoh penafsirannya itu ayat 164, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifi riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Nah, Bu Hamka
membagi ini bahwasannya untuk menemukan nilai-nilai keimanan itu ke tauhid dan keyakinan kepada Allah, salah satunya itu dengan akal. Dan itu di ayat ini kita dapat di ayat ini kita dapat apa namanya? Memikirkan sekitar, kalau Bu Hamka kalau salah menyebutkan di sini ada 7 yang bisa kita pikirkan. Ya, ada 7. Ada 7. Yang pertama itu memikirkan langit dan bumi, terus terus perubahan malam dan siang, kapal yang berlayar laut, kapal yang berlayar di lautan membawa barang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, masya Allahnya di ini di apa namanya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bu Hamka menyebutkan dalam tafsirnya ini bahwa kapal itu akan memberikan kemanfaatan bagi manusia untuk mengantarkan barang-barang gitu kan. Bu Hamka tidak hanya menyebutkan kapal yang ada di lautan air, justru Bu Hamka menyebutkan juga yang ada di lautan udara. Jadi apa ya, lautan ini bisa dikatakan kayak pemandangan yang biru lah, yang luas, kayak air kan, air di lautan itu kan luas warna biru, dan langit pun warnanya juga gitu di lautan, sama warna biru juga luas. Jadi lautan ini bisa kita katakan lautan di air dan lautan di udara. Jadi Buya Hamka menafsirkan kapal yang berlayar di lautan membawa barang yang bermanfaat bagi manusia, yaitu kapal di laut, ya perahu. Terus juga William kan menyebutkan kapal di udara, yaitu pesawat gitu kan, yang mengantarkan menjadi memudahkan manusia membawa barang-barangnya. Nah, terus ada 7 lagi. Itu yang tadi yang keempat ya. Itu dan kapal yang berlayar memikirkan itu untuk menemukan keimanan tadi. Terus ada lagi yang kelima itu dan apa yang diturunkan Allah dari langit daripada air. Yang kelima, yang keenam peredaran angin, dan yang ketujuh awan yang diperintah di antara langit dan bumi. Nah, Buya Hamka di sini membedakan peredaran angin dan awan, dan awan yang diperintah di antara langit dan bumi itu dibedakan oleh Buya Hamka. Sebab angin ini kata Buya Hamka lebih dekat daripada manusia, jadi bisa dirasakan kan, bisa kita rasakan angin, kipas angin lah, ada anginnya gitu kan. Kalau kena kita kita hidupin kipas anginnya. Nah, sedangkan awan itu lebih tinggi lagi. Nah, jadinya makanya dibedakan oleh Bu Hamka. Agar apa? Agar terperinci kita memahami ini emang bisa jadi bahan studi atau yang kita kaji. Nah, sedangkan kalau lagi perhatiin di tafsir, kalau di tafsir Al-Misbah itu hanya disebutkan 5 saja, 5 saja. Jadi artinya emang ada dua yang hanya dijadiin satu gitu. Atau di tafsir Al-Misbah ini tidak disebutkan tentang tadi memikirkan peredaran angin dan peredaran awan, awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Ya, jadi cuma sampai binatang air yang menjadi sumber kehidupan bagi binatang itu, bagi makhluk hidup. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ini, dia cuma penafsirannya ini dengan ayat gitu kan. Jadi bisa kita lihat kan di sini misalnya, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini. Nah, jadi di tafsir Ibnu Katsir ini
Di tafsir Ibnu Katsir ini ditafsirkan lagi dengan ayat, yaitu surat Yasin, dan apa yang Allah turunkan, eh salah ya. Oh iya, dan apa yang Allah turunkan dari langit tadi ya di ayat 164 itu ditafsirkan dengan surat Yasin. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah ia mati, ditafsirkan dengan ayat 33 sampai 36 surat Yasin. Nah, dan begitu seterusnya itu ditafsirkan lagi dengan surat, dan hadis, dengan hadis. Nah, kalau tafsir Silalil Quran Syed Kutub ini kita kenal, kalau bahasa yang digunakan Syed Kutub ini emang juga mendalam gitu kan. Jadi dapat kita rasai gitu bahasanya. Emang Masya Allah gitu bahasanya yang digunakan. Jadi kalau kita pikirkan bahasa yang beliau gunakan juga Masya Allah tidak kalah gitu. Tapi Syed Kutub cuma membahasnya secara ringkas doang. Tidak sedetail atau menggolongkannya seperti Abu Hamka dan Profesor Quraish Shihab. Nah, jadi mungkin kelebihan tafsir Al-Azhar ini tadi ialah bahasanya, sas, sastra yang bahasanya yang indah, emang sesuai dengan jiwanya Abu Hamka. Dan kata Abu Hamka juga kan, karena tadi di awal, karena ulama-ulama terdahulu mengabaikan tentang ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat alam, makanya Abu Hamka juga memberikan penjelasan, penjabaran yang mendalam lagi pada ayat-ayat yang seperti ini. Maka nggak heran nanti kalau kita menemukan pembahasannya yang panjang. Nah, dan Profesor Quraish Shihab juga membagikan tadi apa yang kita pikirkan itu untuk menemukan keimanan ada lima kelompok. Dan di akhir ayat disampaikan eh, la, la ayatil liqaumi ya'ilun, dan adalah semuanya itu tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Nah, jadi kalau kita sebagai manusia harusnya menggunakan akal kita untuk menemukan kekuasaan Allah, Allah, tanda-tanda ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Karena kata Buya Hamka juga, keimanan yang sifatnya itu gaib, atau kita hanya yang ada 20 sifat itu kata Buya Hamka nggak terlalu kuat gitu. Maksudnya nggak terlalu kuat itu bukan matanya atau yang 20 sifatnya itu nggak kuat, tapi bagi kita mungkin menjadi pertanyaan lagi gitu kan, jadi pertanyaan lagi. Tapi ketika kita memikirkan alam, bagaimana penciptaan alam ini yang sempurna, bahkan keteraturan alam ini, alam semesta ini eh, yang Masya Allahnya, coba kalau misalnya apa namanya, di galaksi itu terjadi kayak di jalan raya lah gitu kan, di lampu lalu lintas bertabrakan, nggak ada keteraturannya, pasti akan kacau gitu. Tapi alam semesta ini begitu teratur. Siapa yang mengaturnya? Kalau kalau bisa seteratur ini gitu, pasti ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, makanya dalam ayat ini Allah katakan la ayatil liqaumi yaqilun. Dan semuanya itu tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ya kalau nggak berakal, nggak ada tanda-tanda bagi dia. Ya mungkin itu yang dapat Zaki sampaikan terkait biografi sekilas tentang Buya Hamka. Ya, Buya Hamka, cita-citanya orang tuanya, cita-citanya apa namanya, ayahnya Haji Rasul, terus nilai-nilai yang aman ditanamkan pada Buya Hamka, terus adat Minangkabau yang saat itu emang sangat mempengaruhi, karena adat pada saat itu, adat Minangkabau itu sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan. Dan Buya Hamka juga mengaitkan akal dengan kehidupan ini. Terus tadi ada karya-karyanya Buya Hamka yang juga banyak, ada sekitar 50 lebih. Dan yang kita bahas terakhir yaitu karyanya fenomenalnya Buya Hamka, yaitu Tafsir Al-Azhar. Dan menariknya, pernah
diceritakan oleh, kalau nggak salah, oleh Ustaz Hadi Nur Ramadan atau oleh Ustaz Salim Afilah, tafsir Al-Azhar ini pernah dijadikan mahar, pernah dijadikan mahar oleh seseorang untuk melamar perempuan. Jadi Masya Allah ya. Nah, jadi itu menarik itu. Jadi kalau mau memberikan mahar pada seseorang, ya bisa nih pakai tafsir Al-Azhar. Nah, mungkin itu yang dapat Zaki sampaikan Ustadz. Dan mungkin teman-teman juga yang menyimak. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walau alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah ya. Suara saya jelas nggak? Udah, Ustadz. Soalnya lagi ada kontradiksi nggak dalam pikiran gue Hamka? Kalau kontradiksi, mungkin ini ada mungkin yang berseberangan dengan Zaki ya, saat pemikiran Zaki gitu. Itu terkait eh, demokrasi sih. Karena dalam dalam karyanya Buya Hamka juga tentang, sebab kita tahu sendiri kalau demokrasi itu kan dari ini ya, Karl Marx kalau nggak salah ya, atau dari Yunani gitu kan, bukan dari Islam. Karena kalau diperhatiin sistem demokrasi ini, dia tuh tidak tidak pada atau tidak mengembalikan kepada Allah gitu. Jadi menafikan sifat-sifat atau keagungan Allah, atau kalau dalam karyanya Bui Hamka ini falsafah hidup, lebih bagus sih sebenarnya dikatakan yang disampaikan beliau ini adalah pendidikan atau emang beginilah Islam gitu kan. Tapi justru Bui Salaman, Hamka, salaman, on cam, salaman. nah, Ya, justru di falsafah hidup ini Buya Hamka malah mengatakan inilah, emang beginilah demokrasi gitu kan. Lupa di halaman berapa. Ada Buya Hamka nyebutkan di sini. kontradiksi misalnya sebelum masuk penjara dan setelah keluar penjara atau sebelum masuk penjara dan di dalam penjara. Dulu Hamka bilang begini, sekarang Hamka bilang begitu. Hmm, Tuh, kalau Imam Syafi'i itu namanya ada Paul Qadim, Paul Jadid. Ada nggak? eh mungkin kalau membaca, mungkin kalau setelah penjara tidak terlalu banyak lagi baca, Seth. Tapi kayaknya kalau dilihat tidak terlalu banyak kontradiksi gitu. Palingan tadi kan pas dari masa kecil ke masa dewasanya, menjelang dewasa, yang Bu Hamka waktu kecil sifatnya itu nakal dan lain sebagainya. Jadi mikirnya dulu Bu Hamka tuh kayak rajin atau ya kayak anak teladan lah gitu kan. Rupanya sama juga lah anak sekarang gitu. Nah, Oke, tapi ketika di penjara, Buya Hamka tuh punya referensi nggak untuk nulis? kalau sejak di penjara itu, eh kalau dibacaan ki belum nemuin Sat. Tapi kalau di film ya, itu ada filmnya juga ditulis oleh eh, orang-orang yang emang mengkaji Wihamka. Itu salah satunya Ustaz Adi Nur Ramadan. Itu di filmnya nggak ada gitu kan. Jadi emang ruang kosong. Bahkan Wihamka sendiri meminta kepada polisinya yang menjaganya itu kertas dan alat tulis gitu Ustaz. Jadi emang nggak ada apa-apa gitu di dalam penjara itu. Kalau nggak ada referensi, dari mana Buya Hamka itu bisa nulis tafsir sebanyak itu? Berapa jilid yang di penjara diselesaikan? Jadi, jadi mikirnya, oh ya, jadi pernah
itu dikumpulkan juga dari apa namanya ceramah-ceramah beliau Ustaz, ceramahnya Buya Hamka. Jadi dikumpulkan gitu. Jadi Berapa yang selesai sebelum di penjara, berapa yang selesai di penjara, berapa jilid, itu kan totalnya ada berapa, ada berapa jilid, 9. 9 jilid. Nah di penjara berapa, di luar penjara berapa? Itu kalau itu Ki kurang tahu Ustaz. Tapi yang lebih banyak itu di dalam penjara daripada di luar penjara. Lebih banyaknya di dalam penjara. Oke, jadi kalau misalnya Buya Hamka tuh minim referensi di dalam penjara, ya ada dua kemungkinan kan. Kemungkinan pertama adalah Buya Hamka menulis tafsirnya dengan dengan wawasan yang beliau miliki selama ini, Benar kan? gitu ya. Kalau Buya Hamka menulis tafsirnya tanpa referensi, maka ada dua kemungkinan. Jelas nggak suara saya? Ya Ustaz. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah beliau menulis dengan keterbatasan wawasan yang beliau miliki, karena beliau udah nggak bisa baca buku lagi kan. Ya Ustaz. Ya. Maka yang beliau ingat tuh apa, itulah yang beliau tulis. Dan itu tentu sangat terbatas itu untuk menulis tafsir sebanyak itu. Iya Yang Ustaz. kedua, referensinya adalah isyarat. Dan itu tadi Zaki nggak sebut. Ini bukan berarti begitu ya, tapi ini kemungkinan saya bilang. Gitu. Jadi isyari itu ya tafsir yang banyak diadopsi oleh kaum sufi. Isyarat, berdasarkan isyarat. Ya karena mau pakai referensi apa, orang nggak ada kok. Iya, iya Ustaz. Gitu kan? Berarti kan menunggu lintasan-lintasan batin gitu kan. Iya, iya. Nah, atau kalau nggak pakai isyarat ya pakai ingatan Buya Hamka, wawasan Buya Hamka dengan segala keterbatasannya sebelum Buya Hamka masuk penjara. Apa yang beliau baca itu yang beliau ingat ya, itu yang beliau tuliskan. Karena ketika di penjara nggak ada buku kan, kalau memang benar nggak ada buku. Tapi kalau ternyata ada buku, karena film itu tidak akan mewakili, sulit untuk mewakili, itu sangat sulit film itu. Ya, sangat sulit. Sutradaranya nggak ngerti Al-Quran gitu kan. Apa jadi yang mau kita titik beratkan tuh ketika ngomong Buya Hamka tuh apanya gitu, apakah pemikiran beliau tentang Qurannya, apakah kehidupannya secara umum gitu. Kalau di film tuh absurd jadinya itu, justru kita nggak dapet ini ya, apa Qurannya tuh nyaris nggak ada ya. Tetapi ini memang tokoh besar ya, tokoh legenda ya, dan Indonesia patut bangga, dan Sumatera patut bangga ya, karena Pak Quraisy dan Buya Hamka itu dari pulau yang sama, Sumatera, beda tempat aja. Oh enggak, maaf, Pak Quraisy dari Sulawesi, maaf, satu Sumatera. Ya dua pulau ini patut berbangga. Yang mau pasir itu patut bangga. Oke, bagaimana kalau kita hatamin Al Azhar aja? Vitamin Al-Azhar. Ya, baca Al Azhar dari awal sampai akhir sampai habis 9 jilid. Insya Allah Ustaz. Ya, kalau begitu itu sistemnya, metodenya cukup dibaca aja, nggak usah diterangin, apalagi terangin panjang-panjang. Cukup dibaca aja, baca simaan, dan yang baca bisa gantian ya. Soalnya nanti di tengah-tengah ada yang patut ditanya ya ditanya, tapi metodenya tuh hanya membaca aja. Jadi ada tafsir yang kita khatamkan dan itu tafsir Nusantara. Gitu. Iya, Nah, iya. kalau ini proyek ini bisa selesai, nanti kita lanjut Al-Misbah. Jadi Insya kita Allah. menghatamkan 2 tafsir. Gimana? Boleh Ustaz. Kalau waktu ya bisa kita atur kan. Kalau kita aja sanggup tuh baca scrolling Instagram banyak tuh kita sanggup. Iya Ustaz. Gitu ya. Waktu buat aja fleksibel gitu. Entah kapan selesainya kita nggak pernah tahu kan gitu. Apakah Zoom, apakah online, apakah offline, apakah daring, apakah itu juga gampang kita atur lah gitu ya. Insya Allah Mungkin Ustaz. nanti kalau kita bisa jalan ke luar negeri lah kita ikut baca juga gitu kan. Ke Singapura Ustaz. Ya, nanti insya Allah ini proyek ini kita mulai ya. Insya Allah. Nah, proyek ini kita mulai ya insya Allah
dalam rangka mendekatkan diri kepada Al-Quran dan berbangga dengan mufasir yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu ya. Bisa, Ustaz. Oke, bagus Zaki, sangat bagus sekali. Ustaz, Ya, menurut Zaki, ya, kayaknya ada juga Ustaz, kemungkinan waktu di penjara itu dia apa namanya dibawa buku-buku lain gitu Ustaz. Sebab kan tadi Buya Hamka di dalam penjara itu em, ketemu atau sedang membaca buku tasawuf modern karya beliau sendiri kan. Nah, jadi kayaknya ada kemungkinan Buya Hamka meminta orang di luar atau keluarganya untuk membawakan buku-buku yang lain. Kayak ada kemungkinan seperti itu juga Ustaz. ya. Buya Hamka ini kan secara organisasi ini kan Muhammadiyah ya. Ya, Ustaz. Ya, tapi kita kira nggak ada orang Muhammadiyah yang menghatamkan Al-Azhar tuh nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Jadi ini memang layak untuk dihatamkan. Layak. Ya. Jadi, Allah segera kita mulai penghataman ini. Di Indonesia ada satu orang yang khatam. Coba aja lacak siapa yang pernah khatam. Itu memang khatam. Kita buat sertifikatnya. Gitu. Sertifikat khatam Al-Azhar. Insya Allah. Oke, ya. Oke, intinya ya ini bagus ya, sangat bagus ya. Jadi kita memperbanyak apa event seperti ini. Lacak. Tuh, sebenarnya di kuliah juga sebenarnya udah ada tafsir Nusantara ya, kalau nggak salah ya. Perkembangan tafsir Nusantara ya, kalau nggak salah. Tapi kita bisa lebih bebas aja. Kita lebih bebas. Oke ya. Hari Sabtu itu jadi apa enggak? Insya Allah jadi Ustaz. Jadi Istiqlal. kemarin Zaki aja ada ya 5 orang lah Ustaz sama Zaki Ustaz. Udah beli tiketnya itu? Belum Ustaz. Tapi kayaknya kemungkinan bisanya kami hadir sore Ustaz. Sebab kan hari Sabtu tuh kuliah juga rupanya Ustaz. Jadi Oh iya, udah masuk ya. ya Ustaz. Jadi eh apa namanya setelah zuhur gitu kan baru kami berangkat. Ya mungkin dapatlah sesi yang apa namanya Pak Asarudin ya. Nah itu mungkin dapatlah sedikit Nah, Ustaz. Sama ya, profil. yang habis asar pasti banyak yang itu. Banyak kan ada apa? Pak Quraisy habis asar ya, Syihab tuh habis asar kalau nggak Iya, salah. Ustaz. Terus Habib Ja'far ya. Ya, lebih Jafar malam, Ustaz. Nah, kalau malam Ki ya nggak bisa, Ustaz. Ya, Mungkin teman-teman yang lain bisa, Ustaz. ya. Oke, bagus sekali lagi. Insya Allah ya. Jangan ragu nanti misalnya ada yang mau di sharing ya. Ustaz. Entah itu mufasir nasional ataupun mufasir luar atau pemikirannya saja gitu. Atau bagian kecil dari pemikiran mereka, bagian kecil dari tafsir mereka. Gak usah banyak-banyak ya, dikit-dikit aja. Itu bagus. Bagus untuk melatih. Oke, baik. Recorder itu nanti minta kita ya lagi ya. Jadi, insya Allah mungkin ini ya, Ustaz, Zaki upload aja ke YouTube. Gimana, Ustaz? Nanti Zaki kirim. Bagus. Oke, baik lagi. Terima kasih. Ustaz, terima kasih juga, Ustaz. Jazakumullah. Ya, Terima kasih kan, Ustaz. ini informasi yang sangat bagus. Karena kita baca capek-capek, dengan kita dengerin kan. Ya, kalau baca tuh pegel juga, tapi kalau dengerin tuh agak enak. Oke, baik lagi ya. Kalau gitu, terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Syukran, Ustaz. Ya, oke. Sampai bertemu lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Ada Iya, Ustaz. teman-teman. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. ماشي.